Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku dan kita ketemu lagi secara online. Sebelum lanjut ke videonya, di sini boleh dong tulis di kolom komentar absen dulu teman-teman dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku ini. Oke, alhamdulillah di video kali ini aku masih mau share lagi resep jualan aku dan kebetulan alhamdulillah ini dapat orderan dari salah satu teman kita, dari subscriber aku yang ada di beda perumahan, masih satu daerah sama aku di Cikarang Selatan. Nah sekarang ini tadi aku udah prepare semua untuk kupas-kupas sayuran, ada wortel, ini langsung aja aku serut seperti ini. Nah mari kita sisihkan dulu, lanjut di sini aku mau serut juga untuk lobak putihnya. Nah ini aku pakai lobak putih tapi yang aku pakai hanya 2 buah aja ya teman-teman, jadi satunya aku simpan. Oke lanjut, sekarang ini aku punya kol ungu tapi yang aku pakai hanya separuh aja. Untuk harganya kol ungu lumayan ya teman-teman. Ini aku beli satu buah harganya 22.000. Dan ini juga aku mau tambahin untuk kol putihnya. Untuk kol putih ini aku pakai sedikit banget, hanya seperempat aja. Dan kita iris sama, diiris tipis-tipis. Nah oke, ini semua adalah bahan-bahan yang udah aku siapin untuk pembuatan salad sayur. Nah kali ini menunya pesanan bento, jadi aku mau bikin salad sayur dulu nih. Nah seperti biasa kalau bikin salad sayur aku kolnya itu direndam pakai air dingin dan juga kasih sedikit garam. Lalu ini kita tutup dan dibiarkan di dalam kulkas semalaman. Jadi ini video aku mulai bikin di malam hari di jam 8 malam ya teman-teman. Oke, untuk kuah saladnya di sini aku siapin gula pasir 25 sendok makan, 2 sendok makan garam, dan 12 sendok makan cuka. Nah ini mohon maaf banget untuk cukanya, emang aku percepat aja ya teman-teman. Dan kita tambah 1 liter air. Nah semua ini kita aduk rata dan kita masak di atas kompor. Kita masak sampai dia benar-benar mendidih seperti ini. Kalau udah mendidih langsung aja kita bakal tuang ke dalam sayurannya. Oke, untuk lobak kita masukin, ada kol ungu juga kita masukin, dan ada si wortel ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, air yang udah mendidih tadi langsung kita masukin aja. Dan mohon maaf banget di step pembuatan salad ini aku ada kesalahan. Aku lupa, bener-bener lupa, harusnya itu kol ungunya aku rendam pakai air dingin juga plus garam. Tapi kenapa ini malah aku rendam pakai air yang udah mendidih, ya Allah aku lupa banget teman-teman. Tapi setelah hangat-hangat kuku aku ngeliat kok ini warnanya jadi cantik kayak gini ya. Oke, jadi ini kalau udah hangat-hangat kuku langsung aja kita masukin ke dalam wadah, ditutup dan masukin ke dalam kulkas. Oke, aku biarin semalaman ya teman-teman, dari malam sampai besok baru kita pakai. Dan ini video aku lanjut di pagi hari, aku mulai masak lagi di jam setengah 7 pagi. Jadi tadi pagi aku habis belanja ayam dulu karena emang aku butuh dada ayam filet ini. Dan sekarang untuk kulitnya mau aku kulitin dulu nih. Yang kita pakai hanya bagian dagingnya aja. Kulitnya dikemanain mbak? Disimpan aja di dalam freezer, nanti kalau misalnya kita butuh untuk apa baru kita gunain. Kali ini untuk menunya minta dibuatin ayam teriyaki. Jadi di sini aku butuh dada ayam filet. Untuk berat daging ayamnya ini total semua ada 2,5 kilo. Dan sekarang kita bersihin dulu, untuk lendir-lendirnya juga dibersihin, harus benar-benar sampai bersih. Next lanjut ini sekalian aku juga bersihin untuk kulit ayamnya, untuk bulu-bulu halusnya ini dibersihin sampai dia benar-benar bersih. Kalau udah seperti ini nanti bakal aku masukin ke dalam freezer, jadi kita masukin ke dalam wadah kedap udara. Kulit ayam ini bisa jadi penyedap kuah bakso ataupun bisa jadi minyak ya teman-teman. Jadi minyak yang bikin gurih juga. Oke ya, sekarang lanjut ini aku mau potong-potong dulu untuk si dagingnya. Untuk pemotongan daging di sini aku belah dulu ayam filetnya, terus aku slice tipis kayak gini, nggak terlalu tipis sih ya. Jadi dari satu dada itu aku belah jadi 3 bagian. Nah nanti untuk pemotongannya itu disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Tapi kalau aku di sini motongnya kotak-kotak dadu dan ukurannya lumayan besar. Kenapa kita lumayan besar potongnya? Supaya nanti pas saat dimasak dia tidak mudah hancur.
Just info dari aku, sekedar sharing ya teman-teman. Sebenarnya untuk pembuatan ayam teriyaki ini lebih enaknya, lebih gurihnya, lebih juicy-nya kalau kita pakai paha ayam. Karena di sini berhubung aku kepengen satset, jadi aku ganti pakai dada ayam aja. Sama-sama enak, cuma kalau kita pakai paha dia jauh lebih apa ya, enak aja gitu, lembut gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini cara aku motongnya, dan ini udah aku potongin semua. Bisa dilihat ini untuk motongnya lumayan besar-besar banget dan nggak tipis juga. Next, setelah ini aku bakalan marinasi ayam ini. Aku udah siapin jahe 2 ruas jempol, ini bakal aku parut, dan aku juga pakai bawang putih. Pemakaian bawang putih di sini aku pakai sebanyak 13 siung bawang putih. Ini sama aja aku parut, tapi bebas mau diparut di blender atau mau diulek, ini nggih monggo silahkan. Di sini aku parut aja, dan nggak lupa juga di sini aku mau marinasi pakai kecap asin. Pemakaian kecap asin di sini aku pakai sebanyak 7 sendok makan kecap asin, 7 sendok makan saus tiram, dan aku juga pakein untuk minyak wijen supaya wangi, aku kasih 2 sendok makan. Dan nggak lupa juga dikasih lada bubuk. Untuk memakai lada bubuk di sini aku pakai 1 sendok makan, garam setengah sendok makan, dan juga ini hampir kelupaan, kecap manis nih teman-teman. Untuk pemakaian kecap manis ini kurang lebih aku pakai sebanyak 7 sendok makan. Jadi untuk perkecapan semuanya itu komposisinya sama. Nah, ini kita aduk rata semua, dan mohon maaf di sini aku ngaduknya pakai kantong kresek, tapi ini bersih ya. Kalau misalnya teman-teman mau diaduk pakai sendok juga boleh. Kalau aku sih lebih sukanya kayak gini, pakai plastik biar satset. Nah, oke, sekarang ini bakal aku tutup dulu, berhubung aku nggak punya plastik wrap. Di sini aku pakai plastik kresek aja, ini bersih, dan aku simpan di dalam kulkas dulu minimal 3 jam. Marinasi ditaruh di kulkas kayak gini teman-teman, bisa dari malam udah dibuat, besoknya baru dimasak, itu jauh lebih enak karena semakin lama kita marinasi, bumbunya semakin meresap. Nah, sekarang sambil nunggu ayamnya aku marinasi, aku mau prepare untuk masak nasinya dulu. Untuk masak nasi di sini aku masak nasi putih biasa, dan seperti biasa juga aku pakai beras andalan aku, beras santap. Ini adalah beras premium tapi harganya merakyat banget, dan cita rasanya seperti beras pada restoran. Pas banget karena hari ini aku mau masak nasi bento, dia kan nasinya agak lembek-lembek gitu ya, dan padat juga. Jadi pas banget nih kalau aku pakai beras santap ini. Dan untuk masak kali ini aku di 3,5 liter. Buat teman-teman yang mau nyobain beras santap juga, nanti untuk link pembeliannya bakal aku taruh di kolom deskripsi. Lanjut, sekarang ini aku mau cuci berasnya dulu. Nah, ini aku cuci berasnya ya seperti biasa, pada umumnya aja, cuci 3 kali ya teman-teman. Dan terakhir ini aku mau saring aja. Di sini untuk baskom yang teman-teman banyak tanyain ini, aku punya 2 warna, ada orange sama warna hijau. Ini aku nggak bisa spill, dulu tuh aku beli waktu masih di Taiwan. Jadi dulu tuh aku nyicil beli perabotan dapur, emang aku tuh suka sama perabotan dapur gini ya teman-teman. Mungkin sepertinya di Shopee banyak ya teman-teman untuk baskom seperti ini juga. Tapi aku tuh pernah ngeliat yang ukurannya kecil. Kalau punya aku ini kan ukurannya lumayan gede ya teman-teman. Next, ini aku mau siapin dulu untuk kompornya. Dan seperti biasa untuk masak nasi, aku masak di dandang dan pakai kompor di bawah ini. Ini adalah kompor dari kemarin-kemarin habis aku masak orderan minggu lalu, dan belum sempat aku beresin sama sekali. Sengaja ya teman-teman, kadang kan suka ada orderan dadakan, biar nggak naik turunin ini kompor. Jadi aku simpannya di bawah aja, karena biasanya itu kompor ini aku simpannya di atas kitchen set di atas gitu. Nah, ini mau aku panasin dulu langsung ya biar sampai mendidih. Di kompor bawah aku manasin langsung, dan di kompor atas ini aku mau ngerebus airnya dulu. Karena untuk masak nasinya aku dengan proses siram, jadi antara kompor itu kita harus nyala keduanya ya. Jadi kompor satu untuk ngukus beras, dan yang satunya untuk ngerebus air. Nah, ini bakalan aku kukus dulu, tapi sebelumnya mau aku ratain terlebih dahulu. Lalu ini bakalan aku kukus sampai dia nggak lengket di tangan. Nah, oke, ini video aku percepat aja, dan aku cek untuk airnya udah mendidih, dan untuk si berasnya juga dia udah akel atau dia udah padat, nggak lengket di tangan. Dan kali ini aku mencoba mencoba hal baru. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu kasih masukan ke aku untuk masak nasinya dengan proses cara disiram langsung di langseng seperti ini. Jadi ini adalah masukan dari teman-teman semua, dan untuk pertama kalinya aku nyoba masak dengan cara seperti ini, dan alhamdulillah ternyata
berhasil. Terima kasih banyak buat teman-teman semua, dan tadi aku udah ngikutin sesuai arahan teman-teman juga. Oke, itu bakalan aku kukus terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi dikukus 15 menit, nanti setelah 15 menit aku bakalan aduk untuk si berasnya. Sekarang nih aku nyambi untuk prepare bahan-bahan yang butuh aku potong-potong. Ini ada bawang bombay, total semuanya ada 5 buah, dan sekarang ada cabai merah. Ini adalah cabai merah besar atau cabai banci ya kalau aku bilangnya. Ini kita potong serong memanjang, jadi kita potong serong tapi memanjang seperti ini. Dan aku juga udah siapin untuk cabai hijau besar juga, sama aja motongnya juga serong memanjang kayak gini, karena ini sebagai penghias aja ya teman-teman, karena kedua rasa cabai ini nggak pedas sama sekali, jadi hanya sebagai pemanis di ayam teriyaki nanti. Oke, lanjut. Sekarang ini aku punya bawang putih. Untuk pemakaian bawang putih di sini aku pakai lumayan banyak, dan semua ini bakal aku geprek dan dicincang halus. Untuk semua komposisi bahan nanti bakal aku taruh di kolom deskripsi. Oke, karena aku nyincangnya sedikit jadi pakai pisau aja. Dan ini semua bahan-bahan yang udah aku potong-potong. Next, sekarang aku mau lanjut untuk ngecek si nasinya ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini berhasil. Dia tuh sebenarnya ini udah mateng, cuma kita bikin agak tanek dulu. Jadi mau aku kukus lagi selama 30 menit. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngasih masukan ke aku, udah ngajarin aku juga gimana caranya masak langsung disiram di dandang gini. Terima kasih banyak ya. Oke, mari lanjut. Ini aku mau prepare untuk masak ayam teriyakinya. Aku di kompor atas aja. Dan aku mau lelehin dulu atau panasin untuk margarin. Ini aku pakai 1 bungkus. Dan mau lanjut aku tumis bawang putihnya dulu. Kenapa pakai margarin? Supaya dia rasanya jauh lebih enak. Jangan pakai minyak sayur ya teman-teman. Boleh pakai minyak sayur asal minyak sayurnya itu pakai yang minyak sayur kayak barco atau minyak bunga matahari, itu boleh. Kalau pakai minyak sayur biasa nanti rasanya agak beda gitu. Oke ya, bawang putih sama bawang bombay tadi udah aku tumis dulu sampai dia setengah layu. Lanjut ini aku masukin untuk ayam yang udah aku marinasi. Ini udah aku keluar dari kulkas, tadi tuh 3,5 jam ya teman-teman. Dan sekarang kita masak aja. Ini langsung kita tumis-tumis dulu. Kita masak ayamnya sampai dia berubah warna putih pucat. Kalau warnanya udah putih pucat, baru nanti kita bakal masukin untuk perbumbuan dan persaus kecapannya. Oke, sekarang saatnya aku mau bumbuin. Aku udah siapin kecap asin sebanyak 7 sendok makan kecap asin. Pakai juga saori saus tiram. Di sini juga sama, komposisinya 7 sendok makan saus tiram. Nah, next aku juga masukin untuk minyak wijen. Aku pakai minyak wijennya 2 sendok setengah ya teman-teman, itu ngabisin. Sekalian juga kecap manisnya. Untuk pemakaian kecap manis di sini kurang lebih sebanyak 9 sendok makan kecap manis, dan juga lada hitam, lada putih, saus cabai. Di sini aku pakai merek Indofood. Dan gak lupa juga kita tambahin saus tomat. Jadi harus balance antara saus tomat dan saus cabenya supaya rasanya jauh lebih gurih. Di sini aku pakai kaldu jamur ya teman-teman. Aku pakai merek dari Totole, dan aku kasih gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Untuk bumbuin ini aku belum kasih garam ya, karena khawatirnya takut keasinan. Dan ini jangan ditambah air sama sekali, karena dari ayamnya sendiri ini udah mengeluarkan air. Next, kalau dirasa ayamnya udah matang, udah empuk, kita langsung masukin aja untuk cabai yang udah kita potong-potong tadi. Jadi kenapa sengaja dipotong panjang seperti ini? Supaya warnanya tetap cantik. Dan lanjut aku masukin juga untuk sisa potongan bawang bombaynya. Jadi ini bawang bombay kita masak sampai dia setengah layu aja ya, jangan sampai matang, supaya nanti masih ada rasa crunchy atau masih enak gitu ya teman-teman. Dan supaya ini buket atau apa ya, kuahnya mengental, aku tambahin untuk tepung maizena. Di sini aku pakai sebanyak 2 sendok makan tepung maizena, dan aku tambahin air sedikit. Lalu kita masukin dan kita aduk rata seperti ini. Diusahakan setelah kita masukin larutan tepung maizena ini wajib terus diaduk ya teman-teman, supaya nanti kentalnya merata. Dan gak lupa juga ini diicip, dan rasanya udah mantap, enak banget ya teman-teman. Oke, ayam teriyaki udah matang. Aku juga next lanjut untuk nengok
nasi yang lagi aku masak, dan alhamdulillah nasinya juga udah matang. Nasi aku sisihin dulu ya teman-teman karena masih panas banget. Lanjut, sekarang aku mau potong-potong wortel, aku potong dadu-dadu kecil seperti ini karena aku mau bikin telur dadar versi vegetarian. Jadi di sini aku butuh sayur mayurnya. Kebetulan aku masih punya kol ungu, jadi di sini aku pakai kol ungu aja dan sama kita potong cincang halus seperti ini. Next, aku juga mau tambahin supaya ada penghijauan, aku kasih irisan daun bawang. Ini diirisnya tipis-tipis aja. Untuk daun seledri juga aku kasih sedikit. Aku potongnya tipis-tipis juga, jadi kayak buat taburan bakso gitu ya teman-teman. Pokoknya kita potong tipis juga. Kenapa harus pakai daun bawang seledri? Supaya nanti telurnya warnanya cantik dan juga wangi. Next, ini aku juga lanjut potong-potong untuk bawang merah. Kenapa juga harus pakai bawang merah? Supaya nanti telurnya itu dia bisa mengembang. Aku nggak tahu kenapa dan nggak tahu alasannya gimana. Kalau kata ibu aku, bawang merah itu bisa bikin telur itu mengembang lebih tebal, dan ternyata benar. Dan ini aku kasih cabai sedikit supaya ada rasa pedas dan juga warnanya cantik ya teman-teman. Oke, aku mau prepare untuk telurnya, dan di sini pemakaian telur aku pakai sebanyak 12 butir telur. Aku kasih garam, lada, dan juga kaldu jamur. Untuk ngocoknya ini biasa aja kayak kita masak telur pada umumnya, dan ini aku mau kasih tips atau rahasia supaya telur yang kita dadar itu nggak hancur. Kasih 1 sendok makan tepung maizena. Jadi ini adalah tepung maizena dan kita aduk rata bareng sama telurnya. Lanjut, untuk isian sayur vegetariannya kita masukin ya teman-teman. Jadi semua kita masukin seperti ini. Untuk isiannya bebas teman-teman, mau diisi sayuran apapun bisa. Mau diisi potongan daun selada bisa, dia juga cantik warnanya, atau sesuai selera masing-masing. Nah ini udah ready, udah siap bakalan aku aku goreng maksud. Nah, karena aku nggak punya teflon yang khusus bikin telur gulung gini, jadi di sini aku pakai grill pan. Ini ukurannya kalau nggak salah 34 cm. Kita taruh aja, dipipihin gitu ya, kita cetak dipipihin. Kalau misalnya permukaan atasnya udah kering, baru teman-teman gulung seperti ini. Gulungnya kalau bisa pakai bantuan sendok satu lagi ya supaya mudah. Dan kita lanjut untuk bikin layer yang kedua. Jadi usahakan telur pertama yang kita goreng udah digulung nyambung sama telur yang baru kita cetak, supaya nanti dia nempelnya itu sempurna ya teman-teman. Oke, seperti ini udah matang, jadi jangan terlalu gosong, jangan terlalu hangus, supaya bagian pinggirnya itu nggak terlalu kering. Nah ini aku udah masak semuanya ya teman-teman. Jadi untuk penampilannya seperti ini, agak gelap sedikit ya warnanya karena aku menggunakan kol ungu. Untuk motongnya ini aku kira-kira itu ada 2-3 sentian gitu teman-teman. Jadi untuk isian tambahan di nasi ayam teriyaki ini. Dan untuk pengemasannya di sini aku pakai tray bento. Ini tuh yang sekat 4. Jadi ada untuk nasi, untuk lauk, salad, dan juga untuk mayonaise-nya atau sausnya. Nah, untuk cetak nasinya di sini aku pakai food container aku. Ini adalah kemasan yang 300 ml. Aku di rumah tuh punya stok cup bowl-nya yang bulat ya teman-teman, gak ada yang kotak seperti ini. Jadi aku pakai tin wall yang biasa aku untuk fruit wrap gitu. Nah, untuk natasi ayam teriyakinya sendiri, kita kasih alas daun selada dulu di bawahnya, lalu kita masukin ayam teriyaki yang udah matang, dikasih taburan biji wijen sangrai supaya tampilannya menarik. Dan ini jauh lebih menarik lagi, ternyata salad sayur aku tuh warnanya cantik banget, malah ada pink ungu pink ungu, oranye, putih gini, warnanya tuh cantik banget dan jauh lebih menarik. Nah, untuk mayonesnya sendiri mohon maaf banget tadi nggak kerekot. Untuk mayonesnya itu aku pakai mayones maestro, kasih susu kental manis, saus tomat, dan saus cabe. Udah seperti itu aja, diaduk jadi satu dan jadilah saus salad ini. Oke, ini dia udah jadi semua. Ini adalah chicken ayam teriyaki 35 porsi dengan harga jual Rp25.000. Nah, untuk si bagian bentonya ini atau traynya setiap sisi aku staples ya teman-teman supaya dia safety, tapi mohon maaf nggak kerekot. Nah, ini aku udah selesai, mau langsung aku antar aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Semoga jadi ide jualan teman-teman atau menu hidangan di rumah. Terima kasih banyak ya. Aku akhiri dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.